Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Allah melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tahun ini kita masuk pada tahun 1445 Hijriah. Kita wajib bersyukur pada Allah. Syukur kita dasari pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah, telah merespon, telah menjawab, telah memberikan kita jawaban yang pasti doa kita yang kita panjatkan saat kita masuk bulan Rajab, awal bulan Rajab. Insya Allah di antara kita bersama kita sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah diberi kesempatan sampai umur kita pada bulan Ramadan. Tentu kita bersyukur, wujud syukur kita adalah melaksanakan kewajiban yaitu puasa pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya secara penuh, secara sempurna sebagai bentuk kewajiban dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang kedua adalah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah ini. Ini wajib kita syukuri karena tidak semua di antara teman-teman, saudara-saudara kita diberi kesempatan yang sama oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban sebagai fardhu ain ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh istimewa, bulan penuh rahasia, bulan penuh keistimewaan. Sehingga pada bulan Ramadan ini terhampar begitu banyak pahala yang disiapkan oleh Allah kepada kita. Tentunya mari kita tangkap kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan pahala itu. Keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, latamannas ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan hamba-hamba Allah itu tahu perihal keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, maka tentu umatku itu berharap, pasti berharap, sabda Rasul, bahwa satu tahun ini sepenuhnya menjadi tahun atau bulan Ramadan. Tetapi ini adalah tidak mungkin karena Allah sudah menetapkan 12 bulan yang 12 bulan itu sama-sama memiliki keistimewaan walaupun keistimewaannya tidak sama dengan Ramadan ini. Di antara yang lain keistimewaan bulan Ramadan bahwa sabda Rasul ketika ditanya apa keistimewaan itu, keistimewaan bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, "Innal jannata la tuzayyanu li Ramadana min ra'sil hauli ilal hauli hatta idza kana awlu yaumi Ramadan habbat rihun min tahtil arsi fasaqadat waraqal jannah fayanzurul hurul ainu ila dzalika fayaqulna ya rabbi ij'al lana min ibadika
fi hadhihi syahr aswajan. Sesungguhnya surga itu berhias untuk menyambut bulan Ramadan sejak awal tahun hingga tahun berikutnya. Jika tiba awal hari Ramadan, berembuslah angin dari bawah arsy dan menggerakkan dedaunan surga. Nah, melihat itu semua, para bidadari penunggu surga itu di surga itu berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, jadikanlah dari hamba-hambamu pada bulan ini sebagai suami yang menyenangkan kami, dan kami pun menyenangkan mereka. Ini adalah janji Allah. Kita sudah disiapkan para bidadari yang siap menyambut kita di surga nanti. Tidak senangkah? Senangkan ketika kita disambut oleh para bidadari yang cantik-cantik, yang ramah, gitu kan. Ini luar biasa, salah satu keistimewaan. Sebagaimana dalam firman Allah pada surah Ar-Rahman itu, hurun maqsuratun fil hiyam. Bidadari-bidadari yang dipelihara dalam kemah-kemah itu, ini siap menyambut kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita tentu pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita layak dan kita pahami bersama bahwa salah satu dasar kita berpuasa di bulan Ramadan itu sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya sebut tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa ya di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada 4 hal dalam ayat itu dapat kita petik. Yang pertama, bahwa ibadah puasa ditujukan pada umat Islam yang beriman. Nah, apa artinya? Hanya orang-orang yang memiliki keimanan, kepercayaan, keyakinan yang kuatlah yang kemudian mereka akan mampu berpuasa itu. Bayangkan selama 1 hari, bahkan 1 bulan penuh, di siang hari kita tidak makan, tidak minum, tidak bisa merokok, tidak bisa menggunjing, dan tidak kemudian berkata kotor. Kita menahan diri selama 1 bulan. Kemudian yang kedua, ibadah puasa adalah wajib. Nah, wajib dalam ini adalah hukumnya fardhu ain. Wajib secara individual, bukan wajib fardhu kifayah yang bisa diwakilkan pada orang lain. Jadi semua kita wajib. Tentu karena ini fardhu ain, maka tentu derajat hikmah, derajat yang kita miliki tentu akan berbeda satu di antara dengan yang lain. Walaupun pelaksanaan puasa ini dalam waktu dan bulan yang berbarengan, tetapi itu karena ini adalah persoalan individu, persoalan personal ibadah ini pada Allah. Tentu masing-masing kita pahalanya, kemudian derajat yang kita dapati pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa ibadah puasa itu telah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Jadi bukan hanya pada umat Muhammad, umat Islam ini, tapi sebenarnya sudah puasa. Ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah di samping sholat tentunya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang terpenting, tujuan ibadah puasa adalah dalam rangka meraih gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam puasa itu seperti apa? Karena puasa itu mengandung nilai-nilai spiritual, nilai kemanusiaan tentu, dan nilai-nilai sosial. Maka kalau kita mau mencoba untuk mendedah, kita mencoba untuk menganalisis dari ibadah puasa secara spiritual itu, pertama, ibadah puasa itu
yaitu merefleksikan keimanan seseorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iman itu sifatnya adalah fluktuatif bagi manusia. Iman kita tentu beda dengan iman para malaikat, apalagi iman para rasul. Iman kita adalah iman yang sifatnya fluktuatif, kadang bertambah, kadang berkurang. Oleh karena itu, pada bulan ini, bulan Ramadan ini merupakan momentum untuk mengcas keimanan kita, untuk memperkuat keimanan kita pada Allah. Ya, sebagaimana HP, baterai itu kan harus dicas, karena ini fluktuatif. Ya. Maka kesempatan pada bulan puasa ini tentu adalah dalam rangka mengecas keimanan kita, bagaimana bisa kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga bahwa pada bulan ini adalah kita dalam rangka juga mewujudkan rasa syukur. Mewujudkan rasa syukur atas nikmat pada Allah, nikmat rezeki dan nikmat-nikmat yang lain tentunya. Ini adalah pada manfaat atau secara spiritual yang kedua dari ibadah puasa secara spiritual, meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah puasa adalah sebagai madrasah rohani bagi kita. Kita puasa tidak hanya puasa secara batin. Tidak hanya puasa secara lahir, tetapi kita juga puasa secara batin. Puasa bukan hanya secara fisik, kita hanya menghindari diri dari lapar, tidak makan, haus, tidak minum, tidak berfoya-foya, menghindari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lain. Tetapi secara batin pun, ini di saat puasa kita dididik oleh Allah bagaimana kita ini menghindari kata-kata kotor, menyakiti orang lain, menggunjing dan lain-lain. Nah, kesempurnaan puasa itu jika kita memenuhi dua hal secara fisik, tidak makan, tidak minum, menghindari syahwat, menghindari kenikmatan-kenikmatan yang lain, walaupun itu halal di malam hari tapi siang hari menjadi haram dan membatalkan puasa. Juga secara non fisik kita menghindari kata-kata kotor, menggunjing dan menyakiti orang lain. Nah, disinilah bahwa puasa merupakan madrasah secara rohani bagi kita. Kemudian selanjutnya bahwa puasa itu juga merupakan sarana meraih takwa, sebagaimana pada ayat yang tadi, la'allakum tattaqun, meraih takwa. Takwa menjadi tujuan utama dari puasa itu, diwajibkannya puasa sebagaimana firman Allah itu tadi. Nah, kemudian puasa juga melatih manusia agar lebih tabah, lebih sabar, bisa menahan amarah, Ini yang dilatih secara rohani dalam puasa itu, secara spiritual itu akan meningkatkan kesabaran kita, ketabahan kita. Puasa juga meningkatkan komitmen kita, kedisiplinan kita, kejujuran kita. Yang itu adalah semuanya ada pada diri kita masing-masing. Mungkin orang yang tidak jujur dia akan minum ketika tidak ada orang. Tetapi karena puasa melatih kejujuran, tidak ada orang pun, maka kejujuran itu tetap tertanam dalam diri orang yang berpuasa. Nah, kemudian secara sosial, kemanusiaan, ibadah puasa itu mempererat silaturahim. Mana contoh yang paling gampang? Maka ketika orang berpuasa memberi makan, itu pahalanya atau memberikan makan untuk buka puasa, takjil misalnya di masjid-masjid. Di samping pahalanya itu sebagaimana orang puasa, tapi di situ salah sisi yang lain adalah mempererat silaturahim di antara kita. Nah, makanya di setiap masjid
Di musola atau di mana-mana itu disiapkan takjil, memberikan makan, kemudahan pada orang lain. Yang itu tentu mengharapkan pahala, yang pahala itu akan sama dengan pahalanya orang puasa. Kemudian yang kedua, secara kemanusiaan, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Melatih kita hidup sederhana. Orang yang berpuasa akan merasakan perihnya perut yang kosong yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Maka melalui puasa ini, di samping melatih hidup sederhana, kita juga punya rasa empati, simpati terhadap orang lain. Hanya orang yang kemudian merasakan secara langsung itu akan muncul rasa simpati. Contoh kemarin, saya sempat terjebak banjir di Milega, mohon maaf ya. Jam 4 sore sampai baru bisa menyeberang jam 4 setelah subuh. Nah, betapa kemudian orang itu terlantar, orang itu melarang, orang itu melas dan lain. Nah, disinilah perlunya kemudian kita merasa peduli, empati, karena kita merasakan sendiri. Walaupun seharusnya tidak harus merasakan secara langsung seperti itu, kita sudah simpatik, peduli terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai kemanusiaan dalam ibadah puasa adalah melatih agar berhati-hati dalam berbuat, dalam bertutur kata, dalam bersikap, bagaimana tidak menyinggung perasaan orang lain, bagaimana tidak menyakiti orang lain ya. Dalam konteks ini, konteks spiritual ketuhanan, ibadah puasa itu memiliki nilai transenden yang menegaskan adanya interaksi antara kita sebagai hamba dengan Allah. Interaksi itu akan melahirkan sebuah perilaku sosial kita pada sesama, saling menghormati, saling menjunjung tinggi, tidak saling menyakiti. Nah, ibadah puasa sebagaimana dijanjikan oleh Allah tadi, sebagai la'allakum tattaqun ya, la'allakum tattaqun, ini akan berikan sebuah harapan besar, akan melatih manusia untuk meraih takwa itu. Nah, momentum puasa merupakan momen liberasi. Apa liberasi apa? Yakni membebaskan manusia dari kungkungan materi untuk memberi ruang kepada hati guna secara lebih luas dan lebih mendalam menangkap dimensi spiritual, hubungannya dengan Allah, dengan sesama, dengan alam. Nah, ini penting untuk kita perhatikan bersama. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu selalu melihat kepuasan dalam pemenuhan tuntutan keinginan yang bersifat jasmani. Sering kita melalaikan hal-hal yang sifatnya rohani, sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 14 itu, manusia cenderung menyukai hal yang bersifat syahwat. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa puasa itu merupakan momentum liberasi yang membebaskan manusia dari kungkungan materi untuk beri ruang pada hati kita secara lebih luas dan mendalam, menangkap dimensi spiritual dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan alam. Nah, kemudian yang kedua, bahwa puasa tidak hanya merupakan sekedar kegiatan fisik berupa menahan diri lapar, haus, ya, kemudian dorongan seksual dan keinginan fisik lainnya sebagaimana diurai di atas tadi, bahwa yang penting puasa adalah membebaskan seorang dari sifat-sifat destruktif kemanusiaan itu sendiri dalam dirinya untuk mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Puasa adalah suatu perisai dalam diri kita, bagi diri kita, sebagaimana perisai ketika saat perang, saat perang, dalam keadaan perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu puasa itu merupakan wahana pendidikan karakter. Pendidikan karakter, pembentuk karakter, penguatan kemauan, peneguhan disiplin,
menanam nilai-nilai positif yang membebaskan seorang dari sifat-sifat destruktif dirinya melalui pengendalian hawa nafsu tadi, hawa nafsu tadi. Nah, secara sosial saya ingin menegaskan kembali lagi bahwa puasa merupakan wahana penyadaran dan penglihatan bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Son of politician, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Seberapapun sederhananya, sedikitnya, paling sedikitnya, kita pasti butuh orang lain. Kita tidak bisa kemudian hidup secara mandiri, secara sendiri-sendiri atau individu. Nah, lain dari itu bahwa puasa merupakan simbolisasi dari cara hidup yang mampu mengendalikan pola makan. Walaupun makan itu kadang-kadang diwajibkan, wajib kita makan untuk menjaga kesehatan. Tetapi sisi lain, bahwa kewajiban kita makan itu ada batas-batasnya. Tidak boleh kemudian melampaui kadar kita. Kulu wasrobu wala tusrifu. Tetapi jangan kita israf, berlebih-lebihan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam momentum ini. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani selama 1 bulan penuh ini insya Allah menjadi puasa yang mampu menjadi perisai diri kita, mampu kemudian mengendalikan kita dari hal-hal yang buruk, mampu memberikan manfaat baik pada diri sendiri walaupun dan terutama pada orang lain, sehingga kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain melalui momentum puasa ini. Mari kita jangan sia-siakan momentum puasa ini untuk meraih keutamaan-keutamaan yang ada dalam puasa ini. Mudah-mudahan ada manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.